Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menerangkan apa itu aliran dalam kriminologi. Sebelum kami menerangkan apa itu aliran dalam kriminologi, kami ingin memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Landar Maman, yang kedua Desianti, yang ketiga Muhammad Agam, yang keempat Kurniawan, yang terakhir kelima Fatana Fajar. Aliran dalam kriminologi yang dimaksud dengan aliran di sini adalah cara pandang yang digunakan oleh para kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Aliran dalam kriminologi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada aliran klasik, yang kedua aliran neoklasik, yang ketiga aliran positif, yang keempat aliran kritis. Aliran klasik ini muncul pada abad 18 yang diperoleh dari Cesare Borgia. Beliau adalah seorang ahli matematika kebangsaan Italia. Aliran ini timbul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Ciri-ciri landasan kriminologi klasik itu dapat dijelaskan. Yang pertama manusia lahir dengan kehendak untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang kedua, manusia memiliki hak asasi di antara hak untuk hidup, kebebasan, serta kekayaan. Yang ketiga, pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial untuk antara diperoleh dan yang memerintah. Yang keempat, warga negara hanya menyerahkan sebagai dari hak asasinya kepada negara sepanjang diberlakukan oleh negara untuk mengatur masyarakat demi kepentingan sebagai terbesar dari masyarakat. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Desianti. Neoklasik. Di sini aliran neoklasik ini merupakan lanjutan dari aliran klasik yang telah banyak mempengaruhinya terhadap undang-undang Prancis, yaitu French Code Penal pada tahun 1791 yang merupakan sebab gagalnya Kode 1971 itu adalah yang pertama, diabaikannya perbedaan individual dan arti daripada situasi-situasi tertentu. Yang kedua, dalam aliran klasik memperlakukan sama pemindahan seseorang untuk pertama kali dan juga yang merupakan residivisi. Yang ketiga, anak yang belum dewasa, orang idiot atau keterbelakangan, orang gila, dan lain-lain dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sehingga pada akhirnya Kode 1791 direvisi dengan Kode 1800 dan Kode 1819 yang memberikan hak diskresi kepada hakim berhubung dengan keadaan-keadaan objektif tertentu pada perkara yang bersangkutan. Akan tetapi masih belum diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan juga niat subjektif. Yang kemudian, kode yang sudah direvisi ini menjadi dasar untuk merubah aliran klasik sehingga timbul aliran neoklasik. Neoklasik ini dasarnya tetap, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan yang dapat dikontrol oleh karena ketakutannya terhadap hukum. Nah, di sini ada ciri-ciri dari aliran neoklasik. Yang pertama, adanya perubahan pada doktrin kehendak bebas. Yang kedua, pengakuan untuk memperhatikan keadaan-keadaan lingkungan atau mental dari si individu. Yang ketiga, memungkinkan pelunakan hukum menjadi sebagian saja. Contohnya, pertanggungjawaban pidana individu hanya menjadi sebagian apabila orang tersebut mengalami kebingungan yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seorang dalam melakukan kejahatan. Yang keempat, dimasukkannya keterangan ahli dalam acara pengadilan untuk menentukan dosanya, tanggung jawabnya terdakwa. Contohnya di sini keterangan ahli dibutuhkan untuk meneliti
apakah terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah. Tampak dan ciri di atas bahwa teori-teori klasik dan teori-teori neoklasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supernatural seperti prinsip untuk menjelaskannya dan membimbing terbentuknya dan pelaksanaan hukum pidana. Dan dengan demikian, aliran-aliran tersebut menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku manusia yang lebih tepatnya digambarkan penambahan atau perluasan dalam ilmu kriminologi. Dari aliran ini juga yang mulai menjadi perantara untuk meninggalkan penggunaan pemikiran yang hedonistik, sehingga ini menjadi titik awal timbulnya aliran positif yang digagas oleh Lombroso dan berikutnya. Baik, saya Fatana Fajar akan melanjutkan paparan materi mengenai aliran-aliran dalam kriminologi. Kalau tadi ada aliran klasik dan aliran neoklasik, yang ketiga adalah aliran positif. Aliran positif lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Casar Lombroso dan Enrico Ferri. Mereka menggunakan metode pendekatan ilmiah untuk mengkaji. Dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, ilmu sosiologi, dan juga ilmu psikologi. Objek analisis yang dilakukan mereka adalah pada pelaku, bukan pada tindak kejahatannya. Aliran positif juga melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah, guna untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dengan kaitannya terjadinya kejahatan. Aliran positif juga beralaskan dengan paham determinisme, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan bukan karena kehendaknya, tapi karena manusia dibatasi oleh kehendak bebas dan dibatasi oleh beberapa faktor, baik faktor pribadinya, faktor biologis, juga faktor lingkungan. Oleh karena itu, pelaku tindak kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan juga dipidana. Selanjutnya adalah aliran kritis yang akan disampaikan oleh Mas Kurniawan. Yang keempat yaitu ada aliran kritis. Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasikan dan dipelajari secara objektif. Sebab itu ada hanya karena hal itu dinyatakan oleh masyarakat. Oleh karenanya, kriminologi kritis mempelajari proses-proses di mana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga perilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan. Dekatan kritis ini secara relatif dapat dibedakan antara pendekatan interaksionis dan konflik. Pendekatan interaksionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal oleh masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat. Di samping itu, juga dipelajari makna proses sosial yang dimiliki kelompok yang bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat. Aliran ini mengatakan bahwa tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku tentang ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu. Lalu selanjutnya pendekatan kritis ini dibedakan menjadi pendekatan interaksionis dan konflik. Pendekatan interaksionis menentukan mengapa tindakan dan orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan kriminologi konflik mengatakan bahwa orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum dan mengasumsikan bahwa manusia
merupakan makhluk yang terlibat kelompok kumpulannya. Kesimpulannya adalah aliran-aliran dalam kriminologi terbagi menjadi 4. Yang pertama aliran klasik, yang kedua aliran neoklasik, yang ketiga aliran positif, dan yang keempat aliran kritis. Yang dimaksud dengan aliran di sini adalah cara pandang, perspektif, atau paradigma yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, dan juga menanggapi suatu fenomena dalam kejahatan. Meskipun aliran dalam kriminologi terus berkembang, secara umum aliran kriminologi terbagi menjadi 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan demonologik atau pendekatan spiritistik. Yang kedua adalah pendekatan naturalistik. Pendekatan demonologik atau pendekatan spiritistik adalah pendekatan yang berdasar pada kekuasaan lain, spirit atau roh. Yang unsur utama dalam pendekatan ini adalah sifatnya yang melalui dunia empirik, yaitu tidak terikat oleh batasan-batasan kebendaan atau fisik, dan beroperasi dalam cara yang bukan menjadi subjek bagian dari kontrol. Yang kedua, yaitu pendekatan naturalistik. Pendekatan naturalistik sendiri adalah pendekatan yang lebih terperinci dan lebih bersifat khusus karena melihat suatu kasus dari segi objek dan kejadian-kejadian dunia dalam lingkup kebendaan dan fisik. Pendekatan naturalistik sendiri terus berkembang dari aliran klasik hingga aliran kritis. Demikianlah materi aliran-aliran kriminologi yang kelompok kami dapat sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Lukman Hakim selaku dosen kriminologi dan viktimologi. Kiranya video ini dapat bermanfaat khususnya buat kami dan seluruh yang melihat video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.